Oke, nah tadi kita sudah bisa memunculkan list fragmennya. Ya, tapi kalau diklik belum terjadi apa-apa. Ya, kenapa? Ya memang on list item klik kita masih kosongan, ya belum dilakukan apa-apa. Ya. Nah, pada tutorial kedua ini kita akan membuatkan detail fragmen ya. Jadi kalau ini diklik, maka muncul fragmen yang baru yang akan menampilkan detail dari event tersebut. Nah, di balik layar caranya adalah fragmen list ini akan diganti ya atau di-replace dengan detail fragmen yang bentuknya card seperti ini. Ya, semuanya ini dilakukan dalam satu activity yang sama ya tanpa menggunakan intent. Jadi kita tidak akan melihat animasi pindah intent ya. Pindah activity. Ya, kalau biasanya kita pindah activity maka akan ada animasinya activity yang baru masuk. Nah, nanti ini enggak, ya. List ini akan langsung terganti oleh fragmen detail ini. Nah, maka langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah buat detail fragmennya dulu. Ya, sama kayak tadi, klik kanan, new fragment blank, beri nama event detail fragment. Langsung aja ya. Klik kanan di nama package, pilih new, cari fragment, dan pilih fragment yang blank. Kemudian beri nama event detail fragment. Dan klik finish. Nah, kali ini fragmen event detail XML-nya jangan dihapus. Ya, kenapa? Karena kita mau bikin layout. Ya, layoutnya custom kali ini. Nah, silakan dibuatkan layout seperti ini dulu ya. Saya akan skip videonya karena toh kita sudah biasa sekali pakai layout ya. Saya bahas sekilas. Jadi di frame layout ada tambahkan card view. Ya, kemudian pakailah constraint layout, lalu atur seperti ini ya. Ini adalah image event, kemudian ada text event di sini, ini text description, kemudian crew needs ini ya text view biasa, tidak usah diberi ID. Di sini ada sebuah progress bar, ya beri nama bar crew need, ya. Lalu ada button namanya join. Ya, silakan dibuat dulu ya. Saya akan skip videonya langsung ke setelah layoutnya jadi. Oke? Oke ya. Saya sudah selesai mendesain, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ada image event. Ini saya beri nama text event name, ini text description, ini bar needs, dan ini button join. Ya, card-nya sendiri saya beri elevation 5 dp, corner radiusnya agak tajam sedikit 10 dp, dan seterusnya. Oke, saya rasa layout-nya sudah beres. Ya. Nah, detail fragment card ini butuh menampilkan data spesifik dari event tertentu. Ya, contoh hasil jadinya nanti seperti ini. Misalkan saya klik di maniak, maka yang muncul adalah nama eventnya maniak, deskripsinya tadi lomba multimedia, kebutuhan timnya adalah sekian ya. Dia menampilkan gambar event yang sesuai, tanggalnya belum ada di sini, tidak masalah, nanti mau ditambahkan ya boleh. Ya. Nah, untuk itu, fragmen ini butuh objek event. Ya, kita bisa passingkan melalui new instance lagi. Nah, mirip kayak tadi, sekarang silakan dibuatkan constant key sendiri event, lalu bikinkan field, lalu di on create view sekarang ya. Di on create, sorry, ini salah ketik kok di on create view. Ya, di on create langsung dibaca. Oke, kita akan lakukan itu di event detail fragment. Ya, sekali lagi param-param ini nanti dulu aja ngapusnya. Oke, tambahkan private const file arg event sama dengan event. Ya, ini harusnya bisa dihapus.
to-do ini selesai, nanti sambil kita betulkan error-error di bawahnya ya. Lalu butuh parameter private var event, .2 event, sama. Nah, ini hati-hati sedikit nama kelasnya. Ya, pastikan teman-teman pilih event yang dari package punya teman-teman sendiri. Ya, karena terlihat di sini event itu ada banyak. Ya, saya pilih yang punya saya sendiri di sini ya, belakangnya week 8 tadi, sama dengan 0. Lalu di on create, argument sled-nya tinggal diganti. Saya biarkan ini dulu ya. Event sama dengan it.get serializable dari arg event, tapi kita cast balik menjadi event. Oke, ini berarti bisa dihapus. Untuk new instance-nya, ya mirip sama tadi. Ya, nama parameternya dan jumlahnya diganti event .2 event. Sekali lagi hati-hati nama package-nya ya. Event. Kemudian di sini saya ganti put serializable dalam kurung arg event as serializable. Ya, maka to-do ini juga selesai. Ya, yang ini juga selesai berarti ya. Parameternya tinggal event saja. Oh ya, di sini kalau 0, maka ini harus event tanda tanya ya. Ya, di sini ya harus pakai tanda tanya. Kenapa? Karena kita ngisinya pakai 0. Ya. Ilustrasinya sama kayak param 1 dan param 2 ya. Ini string tanda tanya sama dengan 0. Jadi kalau variabel kita boleh 0, maka harus dikasih tanda tanya di belakang tipenya. Jangan lupa ya. Oke, new instance sudah. Nah, sekarang di onCreateView, kali ini kita harus isi. Ya, ini agak mirip di recycler view kalau teman-teman masih ingat ya. Jadi kita harus inflate dulu dengan inflator.inflate bla 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 seperti ini. Sudah ada sih sebetulnya ya. Return inflator.inflate bla bla bla. Nah, lalu kita assign satu per satu di sininya ya. Di V-nya ini image event, text event, dan seterusnya. Nah, karena ini saya sudah di return inflator.inflate, kalau mau teman-teman bisa selamatkan seperti ini. Ya, mirip sama yang kapan hari ya, ini bisa di sebentar, bisa di refactor, sorry, bisa di mana ya kemarin? Ya, dengan menggunakan fiturnya Android Studio, inflator ini bisa di refactor, kemudian di introduce variabel. Ya, kalau tidak pengen namanya inflate, ganti aja view misalkan. Ya, tapi yang ini jangan lupa diganti view ya. Lalu teman-teman bisa lakukan seperti ini, v image event, set image drawable, dan seterusnya. Mirip sama kayak kemarin di apa namanya di recycler view. Ya, cuman ini sebetulnya bisa saya tambahkan di belakang karena inflate ini sebetulnya dia mengembalikan sebuah view. Maka saya bisa apply langsung dan memanggil sisanya image event dot set image drawable
drawable dalam kurungnya adalah dari application context kita ambil drawable-nya. Activity, ya ini sayangnya harus di non-null sekali lagi. Application context dot get drawable r drawable bukan r drawable lagi ya, kita dapatnya dari event dot pick. Oke, eventnya sayangnya dia nullable juga, dan get drawable ini tidak boleh null, maka ya sudah, ya berikan panggil aja non-nullnya. Selama teman-teman yakin bahwa event ini pasti tidak null, boleh pakai non-null call seperti ini. Ya kalau enggak, ya sudah diberi yang lain aja ya. Gambar default misalkan. Oke, berikutnya ya ini semua sih ya. Semua karena eventnya bisa null, maka ya kita harus pakai non-null call di sini. Ya sudah, text event name dot text sama dengan event, kalau dipaksa pakai null dot, ya saya akan coba pakai null dot. Oh, dia mau. Jadi di sini tidak masalah. Ya, hanya di tempat-tempat tertentu dia tidak mau ya. Oke, text description dot text sama dengan event null dot description. Berikutnya need bar max-nya adalah bar needs dot max, itu diambil dari event null dot crew needed. Nah, ini harus angka tertentu ya. Saya akan berikan ganti seperti ini aja deh. Langsung, sorry, kok di belakangnya sana ya? Ya, harusnya si event, tanda seru, crew needed, seperti ini. Ya, atau kalau mau, bisa juga pakai pengecekan seperti ini, event null.crew needed, tapi kalau null, kita defaultkan aja ke misalnya 10. Ya, kemudian bar needs.progress sama dengan event null.crew number. Sama, karena ini minta angka yang pasti ya, dan tidak boleh nullable, maka saya defaultkan aja. Kalau null, ya sudahlah diisi 0 aja. Oke ya, atau kalau teman-teman ya benar-benar yakin eventnya pasti tidak null, ya sudahlah pakai non-null call seperti ini ya, tanda serunya 2 kali. Oke, on create view-nya sudah selesai. Nah, waktunya sekarang kita mengganti event fragment list ya. Di on list item click, kita akan lihat dulu code-nya. Ya, di sini kita bikin detail fragment ya, sama seperti di main activity ya, bikin fragmentnya yang sesuai. Ya, diambil new instance, dipasangkan events ke position. Karena ini ada events-nya di sana. Data event-nya yang diklik itu ada di events index ke position. Ya, seperti biasa, bikin transaction. Nah, bedanya sekarang adalah kita panggil replace. Ya, karena kita menggantikan si kontainer tadi yang aslinya adalah isinya list fragment, list event. Sekarang kita ganti dengan detail fragment. Ya, kemudian add to backstack ini memastikan bahwa fragment sebelumnya itu ditambahkan ke backstack. Ya, setelah ini nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana kalau kita tambahkan ke backstack ya. Oke, tulis ini dulu aja deh. Di event fragment list, setelahnya super, kita buat dulu fragment detail. Var event detail
detail fragment sama dengan event detail fragment dot new instance dari events index ke position. Lalu transnya saya rangkum langsung, ya, activity. Nah, bedanya dengan activity main tadi, kita bisa langsung pakai support fragment manager, ya. Cuman masalahnya support fragment manager itu hanya ada di activity. Ya, jadi mau tidak mau kita harus panggil parent-nya dulu. Activity, nah masalahnya ini bisa null, jadi kita panggil pakai non-null call langsung, support fragment manager, bikin transaction, saya langsung apply saja, tapi kali ini replace, ya, RID container, kita ganti dengan event detail fragment. Lalu panggil add to backstack, isikan dulu aja dalamnya, dan terakhir commit. Ya, ini yang perlu kita tambahkan di onListItemClick. Jadi kita mengganti fragmen yang sudah ada sekarang dengan fragmen yang baru. Oke, waktunya menguji coba. Ya, apakah code kita berhasil? Ya, jadi kalau diklik salah satu, nanti akan muncul detail dari event yang diklik tersebut. Ya, saya akan skip sampai Gradle saya selesai ya. Oke, ini sudah selesai Gradle-nya. Sekarang mari kita coba. Kalau saya klik ILPC, maka langsung muncul card-nya, ya, ILPC dengan gambar yang sesuai, detailnya lomba programming, kebutuhan krunya sekian. Ya, tombol join-nya ini memang nggak dibikin tadi ya, nggak masalah. Nah, kalau ditekan back, maka saya kembali ke list fragment. Ya, saya klik maniak. Oke, keluarnya maniak, gambarnya multimedia, lomba multimedia, deskripsinya, kebutuhan krunya sekian. Ya, ini kalau bingung mestinya tadi ditampilkan berapa per berapanya ya, tapi tidak masalah deh. ICF. Ya, ini gambarnya, detailnya seperti ini, kebutuhan krunya lebih sedikit tadi ya. 3 dari 17. Ya, keluarnya lebih sedikit, betul. Dibandingkan dengan maniak, 5 dari 17, atau ILPC 10 dari 25, ini hampir penuh. Nah, apa yang terjadi kalau tidak pakai add to backstack? Ya, misalnya ini saya matikan, apa yang terjadi sih? Ya, kalau tanpa add to backstack, ketika saya klik salah satu di sini, lalu saya back, loh, malah activity-nya di-destroy. Ya, jadi ini gunanya add to backstack ya. Supaya kita bisa kembali ke fragmen yang sebelumnya. Oke, dengan demikian kita sudah selesai membuat satu aplikasi utuh yang menggunakan fragmen. Ya. Yang pertama, kita sudah membuat list fragmen sendiri, ya, yang bisa menerima data, dan kemudian kalau diklik, kita bisa menampilkan detail fragmen. Kalau di back, bisa kembali lagi ke list fragmennya. Ya, itu aplikasi kita, tapi kita belum selesai untuk mencoba fragmennya. Ya, pada tutorial ketiga, kita akan mencoba melihat tentang keunggulan fragmen, yaitu reusability-nya. Ya, kali ini kita akan membuat agak beda seperti ini. Ya, kalau diklik, muncul dialog box. Ya, bukan lagi bentuknya
eh, seperti ini. Ya, kalau teman-teman lihat ini kan banyak tempat kosong nih. Ya, kalau dibikin dialog box, apakah bisa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan lihat di video yang berikutnya selain ini ya. Jangan kemana-mana dulu.